teman-teman, kami dari kelas 12 IPS 1. Perkenalkan, nama saya Naila Devina Lakai, saya Dinda Maulida. Saya Kalisa Ninita. Berikut video mengenai masa Orde Baru yang kami buat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mewawancarai mengenai materi Orde Baru. Di sebelah kiri saya sudah ada Pak Selamat. Langsung aja mulai kita tanya. Untuk Jangan yang susah-susah ya. Iya, Pak. Untuk pertanyaan yang pertama nih Pak, sebenarnya apa sih yang latar belakangi lahirnya Orde Baru ini? Yang melatar belakangi Orde Baru itu kan ada yang namanya presiden yang kedua kita siapa? Bapak Haji Muhammad Soeharto ya. Yang pasti bahwa Bapak Presiden Muhammad Soeharto memang beliaulah yang dikatakan awal kepemimpinan lahirnya Orde Baru. Dan pastinya bahwa Orde Baru itu lahir di bawah kepemimpinan Bapak Haji Muhammad Soeharto, presiden kedua kita ini. yakni adanya sesuatu perpolitikan di Indonesia yang dimana sejarahnya itu ada hal-hal yang kurang baik, yang kurang sesuai dengan daripada persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa, di mana ada kekuatan-kekuatan yang adik-adik siswa tahu ada yang namanya apa itu PKI, Partai Komunis Indonesia. Nah, itulah salah satu latar belakang adanya yang namanya atau lahirnya Orde Baru. Mungkin seperti itu ya. Untuk pertanyaan kedua ini, apa saja upaya yang dilakukan menuju pemerintahan Orde Baru? Hal-hal yang dilakukan di zaman Bapak Haji Muhammad Soeharto, presiden kita kedua pada masa Orde Baru kepemimpinan beliau, secara kehidupan masyarakat baik lokal maupun nasional, mungkin yang adik-adik pernah dengar itu enakan zaman Pak Harto, kata enakan zaman Pak Harto. Itu kalau kita lihat di mobil-mobil ada bahasa enakan zaman aku ya, karena di zaman itu memang sebagai bangsa bahwa ekonomi, kesehatan, pendidikan itu artinya murah ya. Sehingga kehidupan masyarakat itu ya baik-baik saja, tidak ada yang namanya demo-demo dan lain sebagainya. Inilah kelebihan daripada ketika zaman Orde Baru di bawah kepemimpinan Bapak Haji Muhammad Soeharto. Pasti ada kekurangannya gitu. Nah, ini sih yang Pak Guru, Pak Selamat sampaikan adalah kebaikan-kebaikan dari Pak Haji Muhammad Soeharto selaku pemimpin. Karena beliau seorang yang sudah wafat ya, Pak Selamat sampaikan saja yang positifnya aja. Mudah-mudahan jadi amal ibadah beliau ya, selaku kepala negara atau Bapak Presiden Indonesia. Apa julukannya itu? Haji Muhammad Soeharto, Bapak Bangunan Indonesia. Karena Pak Haji Soeharto itu adalah orang yang membangun Indonesia yang menjadi dulunya negara yang artinya kurang maju, alhamdulillah menjadi negara yang maju. Bahkan di zaman beliau itu menjadi ketua non-law, jadi ketua OKI, ketua ASEAN, dan Indonesia itu disebut dengan macan Asia jika itu. Silakan. Pertanyaan selanjutnya, apa saja kelebihan dan kekurangan pada masa Orde Baru? Kelebihan dan kekurangannya, memang kekurangan itu ya baik, ada yang artinya berlawanan dengan pemerintah, itu pasti ya bahasa politiknya itu ya diam-diam, apakah itu ditangkap, apakah dipenjarakan, yang berlawanan dengan pemerintah, tetapi tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.
Kalau seorang kan ramai tuh, juga bikin gaduh, terjadi kerusuhan di mana? Mana inilah yang artinya kekurangan di zaman beliau. Begitu juga tentang masalah politik. Politik itu ya artinya bahwa di zaman Orde Baru ya seolah-olah politik itu ya ada Golkar, tapi Golkar nggak mau disebut partai Golkar, maunya disebut golongan karya. Ada Partai Persatuan Pembangunan, ada Partai PDI Perjuangan, tapi Golkar nggak mau disebut dengan partai, tapi tetap dengan golongan karya. Nah, pada saat itu artinya kehidupan berpolitik pun artinya masyarakat khususnya PNS itu harus Golkar. Begitu juga banyak yang artinya orang-orang yang berkeluarga, ya artinya dia seorang pejabat, seorang pemerintahan, keluarganya ya termasuk TNI, Polri itu ya kesananya ujung-ujungnya ya bersama dengan Golkar. Jadi secara politik kekurangannya, demokrasi agak kurang lah, ya. Tidak seperti zaman yang kelebihannya tadi ya sudah disampaikan ya, kehidupan ekonomi, sembako murah, pendidikan murah, kesehatan murah. Kan masyarakat rakyat yang penting apa? Sembako murah, pendidikan murah, berobat murah. Dulu zaman Pak Harto harga BBM berapa? Cuma sekitar ya 3.000-an gitu, atau 2.500. Kalau sekarang berapa? 10.000, hampir berlipat nih. Nah, ya silakan. Untuk pertanyaan yang selanjutnya adalah bagaimana kondisi negara pada saat masa Orde Baru? Kondisi negara secara keseluruhan itu stabil ya, stabil. Jadi aman-aman saja. Hidup kita sebagai antar umat seagama, umat beragama itu rukun, harmonis, baik rasnya tidak ada yang artinya bergejolak. Ini di zaman Pak Harto, karena di zaman Pak Harto malahan beliau itu artinya mendekati para ulama, para santri, kan beliau latar belakangnya nasionalis, sehingga pendekatan beliau itu kepada pesantren, kepada ulama, karena mayoritas di Indonesia, bahkan Pak Harto sendiri dan Ibu Tin akhirnya itu melaksanakan ibadah haji. Dibentuklah yang namanya Majelis Ulama Indonesia. Beliau itu membangun 1.000 masjid di zaman pemerintahan beliau. Jadi secara keseluruhan di zaman Pak Harto kehidupannya itu antar umat seagama, antar umat beragama, dan antar umat beragama dengan pemerintah artinya baik-baik saja. Lanjut pertanyaannya, apakah Bapak merasakan atau mengalami pada masa Orde Baru? Ya, Bapak merasakan di zaman pemerintahan Orde Baru memang kehidupan berpartai politik saja yang agak terkekang gitu ya. Jadi kalau kita beda dengan Golkar gitu, saya pernah merasakan, saya waktu itu Partai Persatuan Pembangunan itu P3. P3-nya gambarnya bintang. Dulu zaman dulu hanya 3 partai, Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, tapi yang logonya bintang ya, logonya bintang, dengan Partai PDI Perjuangan, Partai PDI Indonesia, Partai PDI Indonesia ya, PDI bukan Perjuangan, Partai Demokrasi Indonesia. Jadi ketika itu yang Pak Slamet rasakan itu ya kehidupan berpolitik, ketika Pak Slamet beda dengan masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, mereka Golkar ya Slamet didatengin. Kenapa nggak Golkar gitu? Bahkan ada orang yang berpartai selain Golkar dalam karirnya di dunia pendidikan, di dunia pemerintahan, atau di dunia pemerintahan itu ya akhirnya ya stagnan lah, atau diberhentikan gitu. Lanjut, sebagai individu, apakah Bapak mendapatkan tekanan politik daripada masa tersebut? Oh, ya itu pernah merasakan ya Pak Slamet didatangi tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan, karena tidak sama dengan mereka, yang artinya memang Golkar itu ya sudah menjadi partai pemerintah dan
ketika itu partai itu yang besar memang sudah Golkar, sehingga didatengin dan ditegur langsung. Dan kalau kita masang bendera ketika itu artinya terang-terangan, ya siapanya kita ditegur, didatengin. Bahkan teman saya kalau dia seorang pejabat yang artinya mereka PNS ya bisa diberhenti gitu. Kalau ketahuan ketika itu gitu. Lanjut, bagaimana sistem pendidikan masa Orde Baru? Pendidikan di masa Orde Baru ya, itu kan kurikulumnya artinya bagaimana sekolah berpadu dengan kurikulum pendidikan dari pemerintah. Jadi kebijakannya ada pemerintah, ada lokal. Sehingga jangan diherankan ketika di zaman Orde Baru itu ya sisi positifnya di sekolah-sekolah di pagi hari khususnya yang mayoritas Islam itu ada yang namanya doa, zikir, sholat duha bersama, atau mereka ya artinya bareng-bareng atau banyaknya kegiatan-kegiatan keagamaan di sekolah itu masih di luar daripada kurikulum daripada di zamannya Bapak Harto atau di zaman Orde Baru. Sehingga perlu dikatakan bahwa ketika itu adalah iptek dan impak gitu. Jadi cerdas ipteknya, apa iptek itu? Teknologinya, imtaknya iman dan takwa. Artinya apa? Di zaman Orde Baru cerdas ayu, takwa juga yes, otak Jerman, hatinya Mekah. Makanya beliau punya anak buah yang jadi presiden, diangkat jadi presiden, namanya almarhum Profesor Dr. B.J. Habibie. Nah itulah merupakan anak murid beliau yang ditempa di Indonesia lalu di Jerman, yang ujung-ujungnya kotaknya jurus luar biasa, bahkan dibeli oleh orang Jerman. Tapi Habibie cinta Indonesia, dia balik ke Indonesia, dijadikanlah Menristek itu. Nah dia ketua ICMI juga, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Dan kemudian Pak Harto itu lengser, dia dijadikan wakil presiden, ujung-ujungnya menjadi presiden. Nah itulah yang namanya pemerintah di zaman Pak Soeharto, ada ipteknya, ada imtaknya. Makanya siswa ketika itu atau pelajar cium tangan kepada gurunya, hormat patuh kepada orang tuanya, juga ibadahnya. Karena kunci kesuksesan 3 R. Apa 3 R? Tahu nggak? Ridho Allah, ridho orang tua, ridho guru, bukan ridho pacar. Ada lagi? Apa sih yang mengakhiri masa Orde Baru? Yang mengakhiri masa Orde Baru itu adanya gejolak politik ketika itu, di mana Pak Harto beliau mau menjabat kembali menjadi presiden yang menjabat kurang lebih hampir 30 tahun. Nah sementara ketika itu dunia dilanda krisis ekonomi. Nah Indonesia terjadinya krisis ekonomi di Indonesia yang dunia pun itu terjadi. Nah imbasnya terjadilah di situ harga makin naik, kemudian harga-harga makin meninggi, dolar meninggi, rupiah lemah. Nah kemudian yang namanya kepemimpinan kan ada baiknya ada kurangnya, bergejolaklah lawan politik, sehingga di situ akhirnya terjadi kerusuhan tahun 98-99. Nah akhirnya di demo oleh mahasiswa menduduki gedung DPR MPR. Ketika itu Pak Harto pun akhirnya logowo dan beliau mengundurkan diri. Jadi intinya adalah krisis moneter, krisis ekonomi, kemudian terjadinya gejolak, dolar menguat, rupiah melemah. Nah disitulah hal-hal yang terjadinya krisis politik. Baik,
jadi memang banyak sekali informasi yang kita dapatkan dari pasangan ini. Oke Kak, baik, terima Ya. kasih atas waktu dan kesempatan yang telah Bapak berikan, dan kita juga jadi bisa tahu informasi lebih bagaimana sih itu gambaran pada masa Orde Baru itu. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama. Salam. Sukses ya.